Semisal nih, kamu lagi jadi Titan yang mau nyiptain alam semesta dengan bahan-bahan di sekitarmu. Kemudian, kamu nemu galaksi Sunburst Arc. Oke, taruh dulu galaksinya sejauh 11 miliar tahun cahaya dari bumi. Lalu, kamu juga perlu nambahin cahaya, ukurannya, dan waduh, kamu nggak sengaja ngeklik tombol kopi tuh. Gimana dong? Galaksinya malah berlipat ganda jadi 12. Kalau kamu udah ngelihat foto dan teleskop Hubble, hal kayak gini bisa aja terjadi. Di gambar ini terlihat ada 4 lingkaran unik. Lihat deh, ada 1, 2, 3, 4. Dan di setiap lingkaran terdapat titik terang yang menjadi salinan persis dari galaksi Sunburst Arc. Kemungkinan ke-12 galaksi yang sama persis itu memang telah diciptakan atau bisa juga cuma ilusi optik. Tapi para ilmuwan meyakini opsi yang kedua. Terlebih dulu kita perlu mengamati cahaya lampu jalan di malam hari. Di sekitar sumber cahaya terlihat bentuk lingkaran kan? Nah, itu yang dinamakan dengan halo. Fenomena ini bisa muncul saat udara banyak mengandung kristal atau tetesan air. Kristal ini membiaskan cahaya dari lampu seperti lensa. Hingga akhirnya kita sebagai pengamat akan ngelihat bentuk lingkaran cahaya. Lingkaran halo dan foto Sunburst Arc tadi kelihatan mirip kan? Memang ada mirip-miripnya, tapi di luar angkasa yang gelap dan dingin, objek apa sih yang bisa berfungsi sebagai lensa dan bisa membiaskan cahaya? Padahal, objek berat bisa loh mendistorsi ruang dan waktu. Untuk memahami konsepnya, mari kita gunakan jaring raksasa ini sebagai analogi. Dan ini akan menjadi lembaran ruang dan waktu kita. Selanjutnya kita perlu naruh objek berat yang bobotnya setara dengan matahari. Jaringnya mulai melengkung kan? Lalu terbentuklah corong raksasa. Objek apapun yang ada di sekitarnya akan masuk ke dalam corong. Jadi, begitulah tata surya kita menjalankan fungsinya. Objek kecil seperti planet dan asteroid mengelilingi corong bersama dengan matahari. Nah, gimana kalau kita taruh objek yang sangat besar di tengah jaring tadi? Taruh aja lubang hitamnya di sini. Lengkungan tadi akan membesar dan kita nggak bisa lagi ngelihat bagian dasar jaring. Lalu, semua objek termasuk cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratan gravitasinya. Kita juga bisa mengamati proses yang sama di lubang hitam yang sudah diketahui. Objek ini menghisap cahaya seperti spaghetti dan meninggalkan sisa-sisanya di horizon peristiwa yang nantinya juga akan menghilang. Jadi lubang hitam mampu membelokkan cahaya tapi nggak mengirimkannya lagi ke bumi karena terlalu berat. Kalau kita naruh benda ringan di jaring ruang dan waktu, permukaannya nggak akan melengkung. Nah, kita perlu menaruhnya di tengah. Objek ini akan membelokkan cahaya tapi nggak sampai menghisapnya. Kalau gitu pilih gugusan galaksi aja. Selanjutnya kita perlu mengamati prosesnya dari awal. Di sini ada galaksi Sunburst Arc yang lepasin cahaya foton, kemudian cahaya ini bergerak menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Sehingga jarak sejauh 150 juta kilometer bisa ditempuh cuma dalam waktu 8 menit. Di tengah perjalanan, cahaya ini berpapasan dengan gugusan galaksi sekitar 4,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Dan ternyata gugusan inilah yang berfungsi sebagai lensa atau lebih tepatnya, gaya gravitasi di dalamnya berfungsi sebagai lensa pembias. Cahaya ini terhambur dan mengelilingi gugusan galaksi dari berbagai penjuru, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju bumi. Dan akhirnya para pengamat mendeteksinya sebagai lingkaran cahaya beserta galaksi tiruannya. Di antara ke-12 galaksi ini, kira-kira galaksi mana ya yang memang asli? Gak ada satupun, tapi di saat yang bersamaan, semua galaksi ini memang asli. Begitulah cara kerja ilusi optik. Objek ini bernama Cosmic Horseshoe, lingkaran biru terangnya merupakan sistem 2 galaksi di konstelasi Leo. Fenomena yang sama juga terjadi di sini. Cahaya dari kedua galaksi melintasi satu lensa galaksi lain sekitar 100 kali lebih berat dari Bima Sakti. Selain terlihat cantik, lensa gravitasi juga sangat berguna bagi para ilmuwan. Ada banyak objek di luar angkasa sana yang terlihat kurang jelas dan buram. Mereka nggak akan bisa melihatnya kalau jaraknya sangat jauh, tapi lensa gravitasi membantu cahayanya mencapai pengamat. Sehingga mereka bisa mulai meneliti objek kosmik yang letaknya bertahun-tahun cahaya. Sunburst Arc sendiri termasuk galaksi kuno yang terbentuk saat luar angkasa masih gelap gulita tanpa bintang, tepatnya di zaman reionisasi, sekitar 550 sampai 800 juta tahun setelah Big Bang. Saat itu, bintang mulai bermunculan dan cahayanya telah menghidupkan alam semesta. Proses ini terus berlangsung selama miliaran tahun hingga terbentuk alam semesta seperti sekarang ini.
Jadi kita perlu mengamati galaksi seperti Sunburst Arc agar lebih memahami proses terbentuknya alam semesta dari awal. Dan ternyata lingkaran seperti ini cuma contoh kecilnya loh. Ada juga jenis lensa lain bernama Einstein Cross. Objek ini terletak di konstelasi Pegasus dan sekitar 8 miliar tahun cahaya dari situ terdapat kuasar benderang. Inilah inti aktif galaksi yang memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Lubang hitam ini menyerap debu bintang dan materi di sekitarnya. Ukurannya terus membesar dan intensitas cahayanya semakin kuat. Satu kuasar bisa melepas energi yang jumlahnya 100 kali lebih banyak dari total seluruh bintang di galaksi kita. Kuasar ini juga menjadi objek yang paling terang di seluruh alam semesta. Cahayanya diperkirakan mencapai plus 12,6 unit. Sedangkan cahaya bintang yang paling terang berada pada angka minus 1,46 unit. Kita juga bisa mengamati proses distorsi cahaya terang di kuasar ini hingga membentuk Einstein Cross. Jadi, seberkas cahaya melewati galaksi yang berjarak 400 juta tahun cahaya dari bumi, kemudian cahaya ini mulai terdistorsi dan pengamat bisa mendeteksi hasilnya dalam bentuk 4 titik terang beserta lensa galaksi di bagian tengah. Di masa depan, kuasar ini mungkin akan berubah menjadi galaksi besar dan kita akan bisa mengamati proses kelahirannya melalui lensa ini. Para astronom telah menemukan seratusan lensa serupa di luar angkasa. Rupanya galaksi unik ini berlokasi cukup jauh dari bumi, bobotnya juga lumayan berat sehingga mampu membelokkan cahaya. Di antara 2 triliunan galaksi di alam semesta, 100 lensa seperti ini memang terbilang sedikit. Galaksi atau gugusan bintang yang membiaskan cahaya pasti akan meredup. Tapi kalau intensitasnya sangat terang, yang terlihat cuma cahayanya. Galaksi Bima Sakti juga bisa berfungsi sebagai lensa. Kalaupun ada peradaban cerdas di luar angkasa sana yang juga mengeksplorasi alam semesta seperti kita, mereka akan mengarahkan teleskopnya menuju galaksi kita. Hingga akhirnya mereka bisa ngelihat cahaya yang terdistorsi dari kejauhan. Dan menariknya, objek kecil seperti matahari juga bisa mendistorsi cahaya dari bintang lain, tapi sudutnya sangat kecil sehingga perbedaannya nggak begitu terlihat jelas. Kamu juga bisa mengamati fenomena seperti kopian galaksi Sunburst Arc di atas bumi. Dan kamu nggak perlu pakai teleskop. 3 matahari akan terlihat di cakrawala saat cuacanya sangat dingin, sama seperti kristal es yang membentuk lingkaran di sekeliling lampu jalan. Setelah cahaya matahari dibiaskan, lingkaran halo menghasilkan 2 titik terang yang mengapit matahari asli. Titik ini sangat terang dan besar hingga disangka sebagai bintang asli. Efek yang sama juga terjadi pada bulan. Jadi, bulan memantulkan cahaya matahari menuju bumi, tapi kristal di awan membiaskan cahayanya, kemudian mata kita akan ngelihat 2 titik di samping bulan. Tapi kalau lensa gravitasi di luar angkasa lain lagi sih. Objek ini mendistorsi cahaya sekaligus perjalanan waktunya. Jadi aturannya cukup simple. Objek besar dan berat lebih mampu memperlambat perjalanan waktu di sekitarnya. Nah, kalau kamu nemu lubang hitam supermasif kemudian bisa sampai ke intinya, waktumu akan terhenti. 1 menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di bumi. Bumi juga lumayan berat dan mampu memperlambat waktu. Coba deh, terbang dulu keluar bumi sampai jaraknya lumayan jauh untuk mengurangi efek gravitasinya. Dari situ kamu akan bisa terbang sedikit lebih cepat daripada di bumi. Dan ternyata ada loh manusia yang udah berhasil melakukannya. Dia seorang astronot yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional selama 803 hari, 9 jam, 39 menit, plus 41 jam di luar angkasa. Dengan begini dia bisa mempercepat waktunya selama 0,02 detik. Balik lagi ke jaring ruang dan waktu kita. Taruh dulu buminya di sini, permukaan jaring jadi agak melengkung, tapi udah cukup bikin perjalanan waktu di tengah corong kelihatan berbeda. Makanya astronot tadi bergerak dengan lebih cepat.